Selamat datang di Cerita Senja. Di sini, setiap cerita membawa kita pada perjalanan yang tak terlupakan, penuh makna dan inspirasi. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang berjudul Kisah Menantu dan Ibu Mertua yang Mengejutkan. Sebuah cerita tentang seorang pemuda bernama Bram menjalani kehidupan pernikahan yang tampak sempurna di desa yang tenang bersama istrinya, Lisa. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan rahasia gelap yang mulai mengganggu kebahagiaan mereka, yang mungkin akan membuka mata dan hati kita akan arti kehidupan. Mari kita mulai ceritanya. Semoga senjamu lebih bermakna dengan kisah ini. Hari-hari di desa itu tenang, tapi tak pernah sederhana. Langit biru memeluk bukit-bukit yang hijau, dan matahari tampak tak pernah berhenti tersenyum, seolah menyembunyikan sesuatu di balik sinarnya yang hangat. Mereka yang tinggal di sini mengenal semuanya, tetapi tak pernah mengungkap apa-apa. Mereka tahu bahwa di balik ketenangan desa, ada rahasia yang bersembunyi. Bram, seorang pemuda dengan postur tegap dan sorot mata yang tenang, telah menikah dengan Lisa, gadis desa yang ia cintai sejak remaja. Pernikahan mereka adalah impian sederhana, hidup bahagia dengan cinta yang melimpah, dan kelak membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih. Namun, ada satu hal yang mereka tahu sejak awal akan menjadi tantangan. Mereka masih tinggal di rumah orang tua Lisa. Tepatnya, tinggal bersama ibu mertuanya, Ibu Marni. Lisa, dengan rambutnya yang hitam panjang dan kulit yang selalu tersentuh sinar matahari, selalu tampak tegar dan penuh energi. Dia mencintai Bram dengan segenap hatinya. Mereka adalah pasangan yang serasi di mata orang-orang desa. Tapi tak seorang pun tahu bahwa di balik wajah bahagia yang mereka tunjukkan, ada badai yang mulai merusak pondasi pernikahan mereka. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Bram duduk di beranda, memandangi pohon-pohon kelapa yang melambai lembut. Dia selalu menyukai saat-saat ini. Angin sore yang sejuk, kicauan burung, dan ketenangan yang memeluk jiwanya. Namun, sore itu berbeda. Dia merasa ada sesuatu yang tak beres. Ibu Marni keluar dari dalam rumah, membawa secangkir teh hangat untuk Bram. Wajahnya yang mulai menua masih menyimpan sisa-sisa kecantikan masa mudanya. Dengan lembut, dia menyerahkan teh itu kepada Bram dan duduk di sebelahnya. Bram merasakan sesuatu yang aneh setiap kali mereka berdua sendirian. Ada tatapan di mata Ibu Marni yang sulit ia pahami. "Minumlah, Bram. Kau pasti lelah," kata Ibu Marni dengan suara lembut, hampir seperti bisikan. Ada kelembutan yang membuat Bram sedikit gelisah, tetapi ia mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Dia mengangguk pelan dan meminum teh itu. "Makasih, Bu," jawab Bram. Matanya masih tertuju ke langit. Mereka duduk dalam diam untuk beberapa saat. Tapi keheningan itu tidak lama. Ibu Marni berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih pelan, hampir seperti berbisik. "Kau tahu, Bram, aku selalu merasa lebih muda saat bersamamu. Kau berbeda dari yang lain." Bram merasakan dadanya berdegup kencang. Kata-kata itu aneh. Dia menoleh, melihat Ibu Marni yang sekarang memandanginya dengan tatapan yang tak biasa. Tatapan yang tak seharusnya keluar dari seorang ibu kepada menantunya. Seketika Bram merasakan darahnya berdesir, seperti ada hawa dingin yang mengalir melalui tulang punggungnya. "Maaf, Bu, apa maksudnya?" tanyanya. Suaranya serak karena kebingungan. Ibu Marni tertawa pelan, lalu mendekatkan tangannya ke tangan Bram, menyentuhnya dengan lembut. "Kau tahu apa yang kumaksud, Bram. Kita tidak perlu berpura-pura. Kau adalah pemuda yang luar biasa, dan aku hanya wanita yang kesepian. Kau mengerti, kan?" Bram langsung berdiri, dadanya sesak, dan pikirannya kacau. Dia mundur, menjauh dari Ibu Marni. "Maaf, Bu, saya harus pergi." Dia bergegas masuk ke dalam rumah, meninggalkan Ibu Marni yang tetap duduk di sana dengan senyum yang aneh, seolah merasa dia telah menguasai situasi. Bram tahu ini salah, sangat salah. Tapi bagaimana dia bisa menghadapi ini? Bagaimana dia bisa menceritakan hal ini kepada Lisa tanpa menyakiti perasaannya? Malam itu, Bram tidak bisa tidur.
Pikiran tentang apa yang terjadi tadi sore terus berputar-putar di kepalanya. Dia merasa bersalah, merasa terperangkap dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Lisa, yang tidur di sampingnya, tampak begitu tenang. Bram menatap wajah istrinya dalam kegelapan, merasa betapa besar cinta yang ia miliki untuknya. Dia harus melindungi pernikahan mereka. Namun, dia juga tahu bahwa hidup di rumah ini menjadi semakin sulit setiap harinya. Pagi harinya, Lisa sudah bangun lebih awal, seperti biasa. Ia sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk mereka. Bram memutuskan untuk tetap bersikap normal, setidaknya untuk saat ini. Namun, matanya tak bisa lepas dari Ibu Marni, yang duduk di meja makan, tersenyum padanya seperti tak ada yang terjadi. Itu membuat Bram merasa semakin terperangkap. "Mas, sarapannya sudah siap. Ayo duduk," kata Lisa, sambil menyodorkan piring kepadanya. Bram tersenyum tipis, mencoba mengusir kegelisahannya. "Iya, terima kasih." Selama sarapan, tidak ada percakapan berarti. Lisa menceritakan tentang rencana kebun sayurnya, sementara Bram hanya mengangguk dan tersenyum. Dia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Sesekali, Ibu Marni melirik Bram, dan itu membuat perutnya terasa mual. Sesuatu harus dilakukan. Dia tak bisa hidup dalam bayang-bayang ini lebih lama lagi. Malam itu, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Bram akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Lisa. Dia tahu ini akan sulit, tapi dia tak bisa terus memendamnya. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ditemani lampu minyak yang temaram. Lisa tampak kelelahan, tapi Bram tahu ini waktu yang tepat. "Lisa," Bram memulai, suaranya pelan namun tegas. "Aku harus bicara denganmu." Lisa menatapnya, tanpa khawatir. "Apa yang terjadi, Mas?" Bram menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Ada sesuatu yang sudah lama ingin kubicarakan. Tentang ibumu." Lisa mengernyitkan dahi, bingung. "Ibu? Ada apa dengan ibu?" Bram ragu sejenak, tapi kemudian dia tahu bahwa dia tak bisa lagi menutupi kebenaran. "Lisa, ibumu, dia telah melakukan sesuatu yang salah. Dia berusaha mendekatiku, bukan sebagai ibu mertua, tapi sebagai seorang wanita." Mata Lisa melebar, dan wajahnya seketika memucat. "Apa maksudmu, Mas?" Bram dengan tenang menceritakan kejadian sore itu, kata demi kata, meskipun suaranya terdengar berat. Lisa mendengarkan dengan seksama, namun ekspresi di wajahnya perlahan berubah dari keterkejutan menjadi kemarahan. Saat Bram selesai, Lisa berdiri, tangannya mengepal erat. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu biarkan ini terjadi?" seru Lisa, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin menyakitimu. Aku takut kamu akan salah paham atau terluka," jawab Bram dengan lirih. Lisa menatap Bram dengan tajam, namun di balik kemarahan itu, ada kesedihan yang dalam. Dia mencintai suaminya, tetapi sekarang dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibunya telah mengkhianati kepercayaannya. "Aku tidak bisa tinggal di sini lagi," kata Lisa dengan tegas. "Kita harus pergi, Bram. Kita harus tinggalkan rumah ini sebelum semuanya semakin buruk." Bram mengangguk, merasa lega akhirnya segalanya terbuka. Mereka berdua tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Mereka tak bisa lagi tinggal di rumah yang dipenuhi dengan ketegangan dan ketidaknyamanan. Seminggu kemudian, Bram dan Lisa pindah ke rumah kecil di ujung desa. Rumah itu sederhana, namun cukup untuk mereka. Dengan jarak yang cukup jauh dari rumah Ibu Marni, mereka mulai merajut kembali pernikahan mereka yang sempat terguncang. Di pagi hari, mereka menanam sayuran di kebun belakang, sementara sore harinya mereka duduk di beranda, menikmati angin sepau-sepau yang membawa harum tanah basah. Kehidupan baru mereka dimulai dengan penuh harapan. Ibu Marni, meskipun kecewa dengan keputusan mereka untuk pindah, tidak lagi mencampuri urusan mereka. Bram dan Lisa telah membangun batas yang jelas, dan itu memberikan mereka ruang untuk sembuh dari luka-luka yang sempat mengganggu kebahagiaan mereka. Pada akhirnya, Bram tahu bahwa keluarganya sekarang adalah miliknya sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kebingungan.
Hanya ada cinta yang tulus, yang mereka jaga bersama-sama, di bawah langit desa yang selalu tampak tenang namun penuh makna. Di tempat yang sederhana ini, mereka menemukan kedamaian sejati.